Oke, sekarang kita akan membahas tentang hukum Newton, di mana kita akan membahas percepatan dan tegangan tali dari berbagai jenis soal. Nah, di sini dilihat, di sini ada katrol ya, ada katrol dengan massa 1 7 kilo. Di sini nih 7 kilo, nggak jelas ya tulisannya. Massa satunya 7 kilo. Nah, massa 2-nya adalah 3 kilo ini. Nih, 3 kilo ya. 3 kilogram. Nah, sekarang dari soal itu ditanyakan berapakah percepatan talinya sama tegangan tali. Nah, dari situ berarti di sini kita mau cek dulu. Di sini kalau katrolnya ini ke bawah, berarti dia punya berat ya, punya berat. Nah, berat itu kan sama dengan massa dikali gravitasi ya. Jadi kalau gravitasinya di sini yang kita pakai misalnya 10 meter per second kuadrat, berarti berat katrol 1 atau berat 1 adalah masanya 7 dikali 10. Jadi dapatnya 70 newton. Nah, berarti kan di sini juga punya berat. Ya, dia punya berat di 2, berat 2-nya sama dengan masanya, massa 2 3 dikali gravitasi. Massa kali gravitasi 3 kali 10, berarti 30 newton di sini. Nah, berarti percepatan adalah yang ini akan ditarik ke bawah, juga akan narik ke atas ya. Aksi-reaksi sih, itu ya. Sini ada tegangan. Nah, di sini ya, jadi percepatannya adalah berat yang lebih besar, yang 70 karena dia akan ke bawah kan. Berarti yang lebih besar W1 dikurang W2 dibagi dengan massa 1 tambah massa 2. Gitu ya. Di sini kalau sama dengan berat 1 yang berat yang lebih besar karena dia akan turun, jadi 70 dikurang berat 2 yang lebih ringan 30 dibagi dengan massa 1 7, massa 2 nya 3. Jadi sama dengan yang di sini ya. 70 dikurang 30 sama dengan 40 dibagi 10, jadi percepatannya adalah 4 meter per second kuadrat gitu. Lalu berapa tegangan tali? Misalnya di sini kita anggap tegangan talinya T1 yang ini nih, T1. Berarti tegangan tali di 1 ataupun di 2 nanti sama hasilnya. Kalau kita mau cari tegangan tali, berarti kita mau sigma F sama dengan massa dikali A. Nah, tadi A nya udah dapat 4. Sekarang sigma F. F itu jadi jumlah gaya yang ada di F. Di sini yang ke bawah W, kalau ke bawah kita anggap positif, berarti kan kalau tegangan tali arahnya ke atas dianggap negatif karena berlawanan tanda. Jadi salah satu harus yang positif, satunya lagi karena lawan tanda, berlawanan tanda, jadi negatif. Berarti 70, atau enggak kita tulis dulu rumusnya. Jadi sigma F sama dengan M dikali A, berarti W nya kan positif dikurang T sama dengan massa 1, ini kan T1 dikali dengan A. Nah, dimasukin W nya itu 70, tegangan 1 kita nggak tahu, massa 1 itu, nah ini massa satunya adalah tadi yang 7 ini, 7 kilo ya, yang ini berarti massa 1 7, percepatannya 4. Nah, sekarang T1 bisa pindah ke sini, 70, 7 kali 4 28 dikurang 28. Berarti ini sama dengan tegangan 1 adalah ini 2 6 dikurang 24, 42 satuannya newton. Gitu ya. 42 newton tegangan 1. Tegangan 2 juga sama ya hasilnya. Karena tegangan di sini sama di sini akan sama. Cuma kalau tegangan 2 adalah beratnya lebih ringan, jadi tegangan 2 dikurang W sama dengan massa 2 dikali A gitu. Kalau kita mau cek, berarti tegangan 2 nya kita nggak tahu. Nah, berat 2 nya itu adalah 30 newton, berarti di sini dikurang 30 sama dengan massa 2 tadi adalah 3 kilo yang di sini. Nanti kita ke sini ya, massa 2 nya adalah 3 kilo, 3 dikali percepatannya yaitu 4. Jadi T2 sama dengan 3 kali 4 12, ini pindah ruas jadi positif, 12 tambah 30 jadi 42 newton. Jadi tegangan 2 sama tegangan 1 sama ya. Oke, kalau 2 dan 1 sama berarti jawabannya adalah benar. Sekarang gini, gimana kalau soalnya
kita rubah. Nah, kalau tadi kan katrolnya tidak ada yang menahan, sekarang satu katrol ada yang menahan, yaitu meja. Nah, ini meja nih, ada mejanya ya, ada meja. Nah, berarti pertanyaannya, dari katrol yang ini yang ditahan dengan meja, berapakah percepatan sama tegangan talinya? Nah, kalau ini sekarang gini, di W1 dia punya berat, gaya berat, yang rumusnya massa kali gravitasi yang tadi ya. Nah, massa kali gravitasi berarti ini kalau gravitasinya kita anggap 10 meter per second kuadrat, berarti dia punya berat W1 adalah masanya 6, gravitasinya 10. Jadi massa kali gravitasi 6 kali 10, jadi 60 Newton. Gitu. Sekarang apakah di W2 ini punya berat? Nah, W2 tidak punya berat. Kenapa? Karena ditahan oleh meja. Jadi dia tidak punya gaya berat ya. Berarti W2 ini gaya beratnya 0 atau tidak ada. Jadi untuk nyari percepatan A sama dengan W1, karena W2 nya ditahan oleh meja jadi 0, jadi W2 nya itu dikurang 0, jadi W1 aja, dibagi dengan massa 1 tambah massa 2 nya. Gitu ya. Sekarang apakah di sini massa 2-nya, massa 1-nya 6 terus massa 2-nya 4 ya. Sekarang kita cek, di sini kita masukin. Tadi W1 adalah 60. Massa 1 6, massa 2-nya adalah 4. 60 dibagi 6 tambah 4 kan 10. 60 dibagi 10 dapatnya 6. Satuannya ini nih. Ya, bentar, nggak kelihatan. 6 meter per second kuadrat gitu ya. Gimana dengan tegangan tali ya? Tegangan talinya bisa dicek. Misalnya untuk di sini nih, ini ada T1, berarti sama. Jadi kalau misalnya W1-nya ke bawah itu positif, berarti yang ini negatif. W1 dikurang T1 sama dengan M1 dikali dengan A. Ya, berarti di sini W1-nya 60. T1-nya berapa? T1-nya ya yang dicari. Sama dengan massa satunya berapa? 6. A-nya berapa? A-nya tadi yang udah dapat 6. Jadi ini 60. Ini sama dengan T1 ya. Sininya 60. 6 dikali 6 36, pindah ruas jadi minus. Gitu. Ini dikurang ini 4, sisa 5. 5 dikurang 3 2, 24 Newton berarti tegangan tali 1. Gitu. Gini ya, yang ini nih. Ya. Gak kelihatan ya tadi. Gitu. Oke. Sekarang gimana dengan percepatan ya? Percepatan jika dia punya koefisien gesek. Kalau tadi kan licin ya, ini licin nih, ini licin. Karena kenapa nggak ada koefisien geseknya? Kalau yang ini dia ada koefisien gesek. Dia ada koefisien geseknya, di mana massa 1 8, massa 2 10 dan koefisien gesek 0,1. Nah, di sini berarti kita cek lagi. Di sini punya berat W1, di mana misalnya ini gravitasinya masih sama 10 meter per second kuadrat. Berarti W1 sama dengan massa dikali gravitasi, 8 dikali 10 jadi 80 Newton. Nah, di sini nggak punya berat, tapi kita mau cari W-nya. Kenapa? Karena ini ada gaya gesek. Gaya geseknya adalah ke sini, berlawanan arah dengan gaya tariknya, di mana gaya gesek F gesek sama dengan gaya normal dikali koefisien gesek. Ya, yang ini. Ya, sebentar. Nah, sekarang kalau di sini W-nya itu kan massa 2 dikali gravitasi, massanya 10, gravitasinya 10. Jadi kita dapat nih di sini W-nya sama dengan 10 dikali 10 jadi 100 Newton. Ya. Nah, udah dapat 100 Newton, kita mau cari gaya geseknya. Ya, gaya gesek sama dengan gitu, gaya normal. Ini nih, normal kan ke atas. Karena W berlawanan sama gaya normal, berarti gaya normalnya itu sama dengan W, yaitu 100 juga gitu. Ya. Nah, di sini gaya normalnya 100 dikali koefisien geseknya 0,1. Jadi 100 dikali 0,1 coret jadi 10 Newton. Ini gaya geseknya 10 Newton. Udah dapat. Ya. Lalu gimana? Nyari percepatan. Percepatan atau A sama dengan ini dia punya gaya ke bawah.
ya. Dia punya gaya ke bawah, berarti W1 dikurang, di sini ada gaya, memang dia tidak ada berat karena ditahan oleh meja, tapi dia punya gaya gesek yang arahnya berlawanan sama W, yaitu ke ini ya, yang berdasarnya adalah 10 Newton. Berarti W1 dikurang gaya gesek, F gesek dibagi dengan massa 1 tambah massa 2 gitu ya. Dari sini kita masukin angkanya, W1 nya 80 dikurang gaya geseknya berapa, yang tadi 10 Newton dikurang 10 dibagi 8 tambah 10, 8 tambah 10, berarti 80 dikurang 10 itu 70 per 18 ya. Yang ini nih gak kelihatan. Nah, 70 dibagi 18 dibagi 70 dibagi 18 itu sekitar 3,89. Di sini 3,9 aja ya, meter per second kuadrat. Kita buletin ya. Oke. Di sini hasilnya ini. Nah, gimana dengan kalau percepatannya, berapakah percepatan kalau bidangnya bidang miring? Ya, di sini adalah kalau bidangnya bidang miring, di sini ada sudut 30 derajat nih, di sini 30 ya. Jadi tetranya sama dengan 30 derajat, ini enggak jelas. Nah, di sini tidak ada gaya gesek. Jadi permukaannya adalah licin ya, licin. Nah, dia punya massa 10 kilo. Percepatan gravitasi atau G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, massanya 10 kilo. Berapakah percepatan pada bidang miring? Nah, percepatan pada bidang miring kita pakai aja rumus mudahnya G sin tetra. Nah, sekarang gravitasinya di sini dikasihnya 10, berarti 10. Sekarang sin sudutnya berapa? Sudut yang dibentuk ada elevasinya adalah sin 30 derajat sudutnya. Jadi 10 dikali di sini sin 30 adalah setengah, jadi 10 dikali setengah dapatnya 5, satuannya meter per second kuadrat karena percepatan ya. Ini untuk bidang miring yang licin. Gimana kalau bidang miringnya itu sekarang kita maunya dia kasar ya, yang ini nih. Oke, dia miringnya ini kasar nih, kasar dengan sudutnya 37 derajat. Sudut elevasinya 37 derajat, di mana sin 37 adalah 0,6. Nah, berarti kalau sin 37 adalah 0,6, berarti cos dari 37 adalah ini derajat 0,8 ya. Gitu. Dan koefisien geseknya 0,1 nih, koefisien gesek 0,1. Nah, oke. Kalau di sini gravitasinya kita mau pakai 10 meter per second kuadrat. Pertanyaannya, berapakah percepatannya balok pada bidang miring yang kasar? Kenapa kasar? Karena ada gaya gesek, berarti dia kasar ya. Gitu. Sekarang kita mau nyarinya gini. Kalau untuk yang kasar, kita mau cari percepatan gravitasi atau kita mau cari percepatannya sama dengan, jadi percepatan itu A, pertanyaannya A-nya berapa? Nah, percepatan atau A sama dengan G dikali sin tetra dikurang, di sini koefisien gesek dikali cos tetra. Nah, di sini sama dengan percepatan gravitasinya tadi yang kita pakai adalah 10. Nah, sekarang sinnya, sin 37, sin dari 37 yang di sini adalah 0,6. Berarti dikali 0,6 dikurang mu-nya 0,1. Nah, cos-nya kalau sin 37 sama dengan 0,6, berarti cos 37 adalah 0,8. Berarti dikali 0,8 ini ya. Oke, sekarang kita cari. Ini sama dengan 10, 0,6 dikurang, di sini adalah 0,1 dikurang 0,8, jadi 0,08 gitu. Nah, sama dengan 10 dikali 0,6 dikurang 0,08. Nah, itu hasilnya adalah 0,52. Nah, jadi 10 dikali 0,52 adalah 5,2, satuannya meter per second kuadrat. Ini percepatannya ya. Oke.